Shalom, kembali lagi dalam eksposisi kitab Imamat dan kita sekarang sudah berada di Imamat pasal 2 ayat 13. Imamat pasal 2 ayat 13, mari kita perhatikan Alkitab kita. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam, janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Menarik Bapak Ibu Saudara, di ayat 13 ini seperti ayat yang mengunci dari seluruh korban persembahan dari ayat 1 sampai 12. Kemarin kita sudah belajar bahwa tidak boleh ada ragi dan madu ya yang akan dipersembahkan di atas mezbah. Tidak boleh ada ragi atau madu, tapi kalau hanya untuk mempersembahkan kepada Tuhan boleh ya, ada hasil dari bumi dengan madunya, itu tidak masalah. Tapi untuk korban bakaran, korban sajian yang dibakar di atas mezbah, tidak boleh ada ragi dan madu, yang kalau kita lihat banyak penafsir mengatakan itu merusak pencernaan, yang karena ini akan diserahkan kepada imam juga untuk dimakan, sehingga bisa mengganggu pencernaan mereka ya. Ragi itu yang membuat mengembang, madu itu ternyata kalau digabung dengan ragi itu merusak dan membuat roti itu atau apapun yang dipersembahkan dengan ragi itu akan menjadi buruk ya. Ragi itu bisa membuat gampang, roti juga gampang busuk ya, cepat dan tidak tahan lama mengembang. Tapi yang menarik di ayat 13, kita perhatikan kalimat awalnya. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Berarti mulai korban sajian dari ayat pertama, apapun yang dipersembahkan hasil bumi, tepung yang terbaik semua, harus memakai garam. Nah, ini menarik. Ragi tidak boleh, madu tidak boleh, tapi garam itu wajib hukumnya. Bahkan kalimat selanjutnya perhatikan. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Sampai ini merupakan suatu hal yang bukan saja wajib, tapi ini menjadi dasar atau simbol perjanjian kepada Allah menyangkut persembahan korban sajian. Garam menjadi hal yang sangat wajib terhadap seluruh persembahan yang dibakar di atas mezbah. Nah, ini apa yang bisa kita lihat di sini? Tentu kalau sesuai konteks pada zaman itu dan sampai sekarang juga, fungsi garam itu sangat luar biasa. Garam itu mengawetkan, itu fungsi utamanya. Garam itu mengawetkan, dan ada juga yang berkata bahwa garam itu jika ditaruh kepada roti atau tepung yang terbaik untuk dipersembahkan, maka teksturnya juga akan terbentuk menjadi roti yang bagus ya. Gluten roti itu. Jadi garam itu memperkuat gluten yang ada di dalam roti itu. Dan garam juga bisa memberikan aroma yang harum dari korban sajian tersebut. Nah, ini menyangkut dengan yang bisa kita lihat kalimat di atasnya, bahwa seluruh korban sajian harus menjadi persembahan yang bau-baunya menyenangkan Tuhan. Berarti ada fungsi garam di situ, sehingga bau-bau itu yang dipersembahkan kepada Tuhan menjadi harum dan diterima oleh Allah. Nah, ini dia. Garam ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa bahkan sampai hari ini ya. Jika kita memasak sayur, garam itu kita bisa berikan sedikit, maka akan ada rasa yang enak di dalam masakan ataupun sayur tersebut. Sehingga garam ini menjadi simbol perjanjian kepada Allah. Sehingga garam ini menjadi hal yang wajib di dalam mempersembahkan korban sajian. Sehingga korban itu menjadi hal yang indah, menjadi hal yang bagus karena diawetkan, teksturnya juga terbentuk, dan juga bau-baunya mengeluarkan aroma yang harum di hadapan Allah. Bahkan dikatakan dikunci di ayat 13 kalimat terakhirnya, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Dari seluruh yang mau dibawa umat Israel kepada imam korban sajian, untuk mempersembahkan korban sajian, semuanya harus ada garam ya. Bukan hanya hasil bumi yang lain, tapi garam juga harus wajib dipersembahkan. Ini menarik Bapak Saudara. Jika kita lihat aplikasinya terkhusus dalam perjanjian baru, di mana Yesus ya mengajarkan apa? Kamu adalah garam dan terang dunia. Dia tidak bilang menjadi garam lagi Bapak Saudara. Kita sering salah menyebut kalimatnya, karena Yesus langsung sudah menunjuk kamu adalah garam dunia. Berarti jika kita kaitkan dengan konteks perjanjian lama sini, kita itu adalah garam
yang harus mengawetkan dunia yang sudah rusak di dalam dosa ini. Dunia yang sudah penuh dengan kejahatan dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus mengawetkan dunia ini. Menyebar kasih kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Selain itu, hidup kita sebagai persembahan yang kudus, kata Paulus, menjadi dupa yang harum, berarti kita adalah garamnya, Bapak Saudara. Hidup kita ini menjadi teladan dan contoh untuk menjadi harum di hadapan Allah. Makanya tidak salah Paulus bilang, persembahkanlah hidupmu. Karena engkau adalah garam dunia. Engkau harus mengawetkan dunia. Engkau harus menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan garam itu, kalau kita masak di sayur, hanya ditaruh sedikit di dalam masakan yang begitu banyak, memberikan efek yang luar biasa. Berarti apa Bapak Saudara? Garam itu berdampak. Orang percaya, orang Kristen tidak mungkin tidak berdampak kepada sekitarnya. Saya bukan bicara soal besar atau kecilnya, apapun yang kau lakukan pasti memiliki dampak. Selain kau memberitakan firman ataupun memberitakan Injil. Ini yang penting, Bapak Saudara. Garam menjadi garam perjanjian kepada Allah, dan kita umatnya adalah garam dunia. Mari kita beritakan Injil. Mari kita berdampak di lingkungan sekitar kita dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di gereja. Dan mari kita terus melawan kejahatan-kejahatan duniawi ini. Mengawetkan sebagaimana garam, memberikan dampak dan luar biasa. Membentuk roti sajian yang baik dan bisa memberikan bau-bau yang menyenangkan Allah. Ini yang bisa kita lihat di ayat 13 ini. Ini ayat kuncian di pasal 2 ini terhadap korban sajian. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubui garam. Jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Kita akan melanjutkan ayat berikutnya. Tetap dalam eksposisi kitab Imamat. 1 hari, 1 ayat.